Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Di dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah, Pak, ternyata Fir'aun ini atau Ramses V di zaman Nabi Musa itu awalnya dia seorang raja yang adil. Awalnya, sampailah akhirnya dia bermimpi suatu malam ada kebakaran hebat melanda Mesir. Rumah warga Mesir semuanya terbakar. Rumah warga Israel tidak ada yang terbakar. Jadi aneh mimpinya nih, Bu. Bani Israel itu bekerja kepada orang-orang Mesir Kipti karena mereka itu budak dulunya, Pak. Jadi orang Israel ini karena lama menderita, Bu, mereka itu menjadi orang yang cerdas. Makanya banyak orang yang maju karena penderitaan, Pak. Jarang orang bisa maju karena kekayaan. Nah, tapi kalau karena penderitaan itu membuat dia berpikir jadi. Indonesia ini karena terjajah loh, karena kita kaya, Pak. Sementara orang yang masuk ini dia miskin, berpikirlah otaknya bagaimana supaya mendapatkan kekayaan. Orang Israel bekerja dengan orang Mesir. Dalam mimpi Firaun itu rumah orang Mesir terbakar, rumah orang Israel tidak. Dan ada anak kecil laki-laki menyelinap masuk ke dalam kamar Firaun dalam mimpi itu. Diambilnya mahkota Firaun, diinjak-injaknya, Pak. Berarti ini mimpi buruk. Nah, kita udah pernah dulu, Bu, ya, membahas tentang masalah mimpi. Kalau kita mimpi buruk, ada dua yang kita lakukan. Tersentak, bangun, baca ta'awuz 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meludah ke kiri 3 kali, tapi jangan keluar air, Bu, kena bapak nanti. Dia isyarat aja. Nah, kena bapak mimpi yang lain nanti datang, Pak. Itu mimpi buruk betul datangnya dia. Sedang tidur dia kena ludah kan, Bu, kan. Yang kedua, kata Rasulullah, jangan menceritakan mimpi buruk kepada siapapun. Nah, sementara kita paling suka tuh, Pak, cerita ke mimpi ke orang. Orang nih, Bu, dia ndak ada bagai yang tahu tafsir mimpi itu, Pak. Datang ibu nih cerita, dia mimpi gigi tanggal saya semalam, belah atas belah bawah. Belah atas saya matilah suami ibu tak lama lagi itu. Atau bangkit takut ibu nih, Pak. Asal nampak suaminya menangis dia, Pak. Heran lah suaminya, ngapa kau nangis nih? Ndak lama bang lagi, bang. Lain minta. Itu gitu jadinya, Bu, ya. Karena orang bukan tahu soal mimpi itu, Pak. Jadi makanya kita dilarang oleh Rasulullah menceritakan mimpi buruk kepada siapapun. Nah, Fir'aun diceritakannya, Pak, dikumpulkannya menteri-menterinya, penasehat-penasehatnya. Semalam aku bermimpi ada api yang datang dari kejauhan membakar rumah-rumah orang Mesir, dan tidak ada terbakar satupun rumah-rumah orang Israel.
Pertanda apa ini? Dan seorang anak kecil laki-laki masuk ke kamarku, mengambil mahkotaku dan menginjak-injaknya. Kata menteri-menterinya semua, Bu, bahaya raja. Orang-orang Israel akan menguasai kita. Dan seorang bayi laki-laki Bani Israel akan menghancurkan kekuasaanmu. Disitulah titik baliknya, Pak. Mulailah Fir'aun menjadi raja yang jahat. Karena apa, Bu? Serangan sindrom sayang terhadap kekuasaan. Karena memang dulu udah pernah kita bahas, Pak, godaan jabatan itu pernah diberikan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah menolaknya. Karena jabatan ini, Pak, orang baik bisa berubah menjadi jahat karena jabatannya. Dulu sudah pernah kita contohkan siapa, Bu? Tolut. Tolut tuh Allah yang angkat dia jadi raja tuh, Pak. Dia diangkat jadi raja Bani Israel melalui tangan Nabi Samuel namanya. Nah, kalau di dalam surah Al-Baqarah ada diceritakan orang Israel mendatangi Nabi Samuel minta diangkat raja untuk bisa menghadapi Jalut. Terus kata Allah, ukur tongkatmu, Tolut, Samuel, siapa yang sama tingginya dengan tongkatmu, dia menjadi raja. Mudah pemilihan waktu itu, Pak. Tidak banyak makan duit, Pak. Tinggal ukurnya tinggi orang, selesai sehari, Bu, pemilihan. Ukurlah siapa yang sama tingginya, jadi raja. Sebanyak tuh orang Israel, Pak, hanya Tolut yang sama tingginya dengan tongkat itu. Tapi bukan sia-sia Allah menskenario ini, Bu. Tolut itu orang miskin tapi tenaga kuat, pikiran cerdas. Memang cocok jadi pemimpin itu dia, Pak. Cuman miskin. Jadi orang Israel waktu itu tidak terima, Pak. Sebanyak ini kami yang mampu, masa orang miskin ini naik. Dan sifat orang Israel itu ada di dalam diri kita sampai saat ini. Dia pula yang ditunjuk apa ada dia. Kan sering macam itu, Pak. Materi ini, Bu, sampai sekarang orang masih memandang. Walaupun kita bilang, Pak, orang Islam ini tidak ada berkasta-kasta, tapi dalam kenyataannya itu ada, Pak. Ada kastanya, tanpa disadari itu, Bu. Ini yang pernah saya contohkan, Bu, ya. Seorang orang kaya di suatu kampung, orang sedang makan, terkentut dia. Tidak ada satupun yang marah, Pak. Tidak ada yang komplain, Pak. Maaf, Pak, Bapak, terkentut saya. Tidak apa-apa, Pak Haji. Bagus kentut itu, Pak Haji. Orang aja di rumah sakit nunggu kentut itu lah baru boleh minum. Digitu kan, Bu. Lagi pula kentut Pak Haji ini tidaklah bau, Pak Haji. Padahal tidak tanggung pahitnya, Bu, ya. Tidak mau orang marah, Pak. Tapi ketika orang miskin, rendah, terkentut sedang makan, dan minta maaf dia, maaf Pak Bapak, pasuk angin saya, terkentut saya. Tidak ada otak kau, berpikir kau sikit. Orang sedang makan seramai, tetap perlakuan itu ada, Pak. Ini orang cerdas, Bu, badan kuat, pikiran bagus, tapi miskin. Yang satu nih, Pak, bodoh, duit banyak, Pak. Siapa yang menang kalau pemilihan? Berduit, Pak. Tidak ada, tidak. Tidak bisa mengumpulkan orang pakai ludah, Pak. Tidak bisa. Memang berduitnya lah. Ini yang ngeri kita jadinya, Bu, kan. Akhirnya orang betul-betul pilihan itu jadinya bisa benar, bisa salah. Dia ada juga, Bu. Dia punya duit, tujuannya baik. Memang gitu cara mengumpulkan orang. Dipakainya hartanya. Itu sama dengan jihad fisabilillah itu, Pak. Dia berduit, cerdas dia, Bu. Berduit dia. Oh ya, daripada orang naik, biar laku. Tujuan baik, udahlah, pakailah. Cuman dalam kenyataan yang seperti ini kan jarang, Pak. Jarang betul. Dan jamaah ibu-ibu ini jangan coba dimanfaatkan, udah pinter-pinter mah, Pak. Habis calon-calon dulu tuh, Bu, ya. Temenung-menung dibuatnya. Datang bapak yang ini, hidup bapak ini, hidup bapak ini. Datanglah yang bawa sembako, Pak. Hidup ibu ini, hidup ibu ini. Tidak jelas pilihan tuh, Pak. Orang sangka memilih dia juga, padahal tidak, Pak. Makin besar ampaunya, itulah yang dipilih.
Jadi Bu, godaan jabatan kepada Tolut membuat dia menjadi raja Bani Israel yang akan berperang melawan Jalut. Waktu berangkat tuh Pak, jumlah orang yang pergi 7.000 dalam riwayat. Begitu sampai di sungai, kata Tolut, siapa yang meminum air sungai ini, dia tinggal. Siapa yang mencuci-cuci tangan saja, dia pasukanku. 7.000 Pak, 6.700 yang minum Pak, tinggal 300. Itulah susahnya ya Pak ya, kalau tidak berduit tuh Bu, tidak didengar orang Pak. Orang Islam nih Pak, di antara 10 orang sahabat Rasulullah yang masuk surga, rata-rata miliarder Pak. Jadi jangan dikira orang Islam itu susah Bu ya. 10 di antara sahabat yang masuk surga, rata-rata miliarder. Bahkan uang Utsman bin Affan sampai hari ini masih ada Pak. Miliarder sahabat-sahabat Rasulullah itu Pak. Karena kalau misalnya kita berdakwah pakai harta Pak, itu lebih cepat didengar orang. Makanya Abu Bakar Siddiq itu Bu, rata-rata pengusaha masuk Islam lewat tangan Abu Bakar Siddiq, karena beliau kaya Pak. Coba lah Bu, kita berduit ngajak orang, bapak berduit nih Pak 500.000 seminggu, pergi ke rumah, diumumkan ke rumah, dikasih undangan, yang datang dengar ceramah setiap Rabu malam dapat ongkos transport 25.000. Kok tidak penuh masjid nih Pak? 25.000 ya satu tuh, udah berapa tuh Pak? 25 orang baru berapa? Dikasih 25 penuh tuh Pak. Ingat saya Masjid Darul Amal ini dulu Bu ya, payah ngundang orang Pak, wirid sosial. Datang orang rumah makan Taragung, diumumkan sore itu, habis kita dengar ceramah, makan kita disediakan oleh rumah makan Taragung. Sepenuh-penuh ya masjid Pak, penuh. Ada yang miring-miring pakai jilbab datang enggak tuh Bu. Ada yang salah masuk pintu masjid Pak. Ada orang situ Pak, enggak pernah ke masjid dengar makan tuh Bu. Jadi kalau berduit Pak, itu lebih mudah ngajak orang Bu. Nah itu Abu Bakar, Tolhah, itu orang kaya Pak, enak ngajak orang Pak. Ngomongnya didengar orang masalahnya Bu. Jadi lebih gampang dakwahnya kalau orang-orang kaya nih Bu. Duit misal banyak Bu, mau dikemanakan duit ini lagi, ya udahlah. Dulu ingat saya Pak ya, tukang ojek belum ada keluar ojek online nih Bu, ojek pangkalan di Jalan Toda. Jadi saya cerita-ceritalah di kantor IKMI Pak, apa kira-kira untungnya ada IKMI bagi masyarakat di sini kira-kira? Ini kan banyak ustadz nih, apa untungnya kira-kira? Bagaimana kalau kita adakan kajian untuk tukang ojek yang di pangkalan ini selama 3 hari, kita kasih dia duit. Macam mana caranya? Tenanglah dulu, pergi ke simpang tukang ojek tuh kawan Pak. Bapak penghasilan berapa satu hari? Kata dia 35.000. Mau ndak dikasih 100.000 satu hari, dengar pengajian di IKMI selama 3 hari. Jadi 100.000 satu hari, makan 2 kali. Penuh Pak. Penuh ruangan IKMI itu. Dari mana duitnya? Itulah guna orang kaya Pak kan. Datang Pak Haji Andala Sport, Pak Haji Fauzi, satu lagi Pak Haji Muklis yang punya Bali Jewelry di Mall Pekanbaru. Udahlah kami berdua aja lah tutat. Selesai Pak. Berapa totalnya tuh Bu ya? Ditanggungnya. Itu guna harta tuh Bu. Nggak tiap sebentar merehab rumah aja kita dapat duit rehab rumah, dapat duit beli mobil. Itu untuk itu ya terus Pak kan. Apa nggak sakit-sakit badan kita dibuatnya Pak? Karena tidak ada yang untuk Allah tuh Pak. Untuk Allah 5.000, 10.000, kadang saya salah masuk lama-lama menungnya itu Bu. Ada yang besar ngasih Pak, tidak diumumkan ngamuk Pak. Itu pula kadang-kadang kita nih tidak diumumkan marah. Ada yang besar gitu tuh Bang, jangan coba-coba tidak ditulis di papan Pak. Kok tidak merajuk Bapak tuh, itu tidak di sini ya Bu ya. Itu pandai-pandai saya aja Pak.
Kadang pulang Jumat ditanyanya ke anaknya, Bu, ada tadi diumumkan pengurus sedekah tahlil mama 10.000 untuk almarhum papa. 10.000 ditunggu di rumah, Bu. Nah jadi itu ya, Bu ya. Karena Tolut tidak berduit, hanya 300 orang yang tinggal. Nah di antara yang 300 ini, di dalamnya ada Nabi Daud, Pak. Nabi Daud remaja menjelang dewasa. Begitu berhadapan dengan Jalut, Pak, tidak ada satupun yang berani. Untuk membangkitkan semangat para pejuang yang sedikit ini, apa kata Tolut? Siapa yang berhasil membunuh Jalut, aku nikahkan dengan putriku. Anaknya cantik, Pak. Disitulah maju Nabi Daud alaihissalam. Waktu itu belum jadi nabi lagi, Bu. Pakai ketapel, Pak. Jadi yang pertama kali menggunakan ketapel di muka bumi ini Nabi Daud dulu, Bu. Senjata batu 3 biji, Pak, di ketapelnya, Pak, topeng besi Jalut tuh. Pecah besinya, pecahlah kepalanya, Pak. Nah, itulah kekuatan Nabi Daud tuh, Pak. Tapi dia tidak tahu, Bu, dia punya kekuatan itu. Nah, itulah namanya mukjizat tuh, Bu. Dia tidak bisa dipelajari, tidak bisa diulang-ulang. Nah, itu mukjizat, Pak. Yang salutnya saya orang Indonesia ini bisa berulang-ulang ngetesnya, Pak. Itu yang lebih lah dari Nabi lagi ilmu ya itu. Macam orang golok-golok tuh, Bu ya. Kebal. Cari Tokopedia, Pak, jumpa Bapak golok tumpul tuh, Pak. Nggak lah mahal harga 300-an cuman ya berkilo-kilo, Pak. Dia memang untuk latihan sebetulnya itu, Bu. Bisa lah diulang-ulang ilmu kebal tuh, Pak. Rasulullah aja, Bu, di perang Uhud pecah rahangnya, Pak, kena, Pak. Umar bin Khattab sedang jadi imam, Bu, tembus perutnya, Pak. Kalau memang ada ilmu kebal, mending lah Allah ngasih ke nabinya lagi, Pak, kepada para sahabat. Ini amalan 3 hari puasa cuman baca salat banyak-banyak, tuh kebalnya sudah tuh, Pak. Heran lah saya nengok orang Indonesia percaya macam-macam itu tuh, Bu. Nah jadi mati Jalut, Tolut dinikahkannya lah Nabi Daud dengan anaknya. Naik rating Nabi Daud, Bu, di tengah masyarakat Bani Israel, Pak. Hidup Daud, hidup Daud, hidup Daud. Karena lebih tinggi popularitas Daud daripada Tolut, disitulah Tolut benci kepada menantunya sendiri. Ah, itu ngerinya, Pak. Sebaik itu Tolut itu tadi, Pak ya, naik pamor Daud, iri dia, Bu. Sama menantu sendiri iri. Ya, itulah ngerinya jabatan nih, Pak. Tidak peduli anak, tidak peduli apa. Dari saya itu waktu pilpres dulu tuh, Bu, bapak megang Prabowo, anak megang Jokowi, tahan tidak bertegur sapa bapak sama anak tuh, Pak. Dipakai anak baju Jokowi, tanggalkan baju kau tidak, karena tidak usah kau masuk rumah. Padahal tidak dia yang dipilih tuh, Bu. Begitu betul lah dahsyatnya, Pak. Akhirnya bagaimana cara Tolut membunuh Nabi Daud? Asal ada pemberontakan, Pak, diutusnya Nabi Daud 10 orang aja, Pak. Maksudnya supaya apa? Supaya mati, Pak. Rupanya Nabi Daud menang terus. Terang-terangan akhirnya Tolut mau membunuh Nabi Daud. Istri Nabi Daud sendiri yang ngomong, larilah kau dari sini, ayahku ingin membunuhmu. Disitulah menyingkir Nabi Daud, Pak. Lari ke atas bukit dengan pasukan setianya. Pas Tolut kecapekan di bawah bukit, dia capek, tidur, turun Nabi Daud dari atas bukit tuh, Pak. Ditancapkannya panah ke muka mertuanya tuh. Terkejut langsung terbangun. Andaikan aku menginginkan kekuasaanmu, ayah, sangat mudah bagiku saat ini untuk membunuhmu. Itulah dahsyatnya jabatan tuh. Orang baik bisa berubah menjadi jahat lagi. Nggak usah jadi raja lagi, Pak. Saya jadi RW 5 tahun di Pasar Mambo ini dulu, dia bangkit sayangnya pas mau habis masa tuh, Bu. Terbayang minuman kaleng dari mall tiap tahun tuh, Pak, mau lebaran. Itu tuh terpikir, Pak. Sampai banyak minuman kaleng, Bu. Belum lagi nanda tangan warga kita mall Pekanbaru, Jatra, Pak, kan? Tolong sedikit, Pak RW. Memang dikasihin duit 50 kan kita tolak, tapi ditahan duit tuh, Pak. Ngapa pula nih, Pak? Kan ditahan duit tuh, Bu. Itu tuh bayang tuh, Pak. RW baru cuman tuh, Bu, sekali 3 bulan gajinya, Pak, ndak besar, sayang sama itu tuh, Pak. Jadi makanya, Bu, jangan pernah menghina pejabat.
Berat Pak. Dahulu kan kita mendoakan orang-orang yang punya jabatan tuh. Berat. Jadi tidak usah ke orang lagi, Bu. Saya ke diri saya sendiri aja begitu takutnya Pak. Jadi pejabat-pejabat kita, camat kita, ketua masjid, pengurus masjid, camat, lurah, anggota dewan, doakanlah Pak. Doa yang harus kita dahulukan tuh Pak. Berat. Akhirnya apa? Titah Firaun Pak. Awasi semua perempuan Bani Israel yang hamil. Begitu lahir laki-laki, bunuh. Jadi pembunuh lah Firaun lagi Pak. Asal ada bayi Bani Israel laki-laki, langsung bunuh. Jadi kalau dihitung jumlah saking banyaknya tuh Bu, para ulama hanya menulis seberapa? 11.000 Pak. Nah itu bayi yang sudah dibunuh oleh Firaun Bu. Karena dia takut bayi itu akan menghancurkan kekuasaannya. Akhirnya datanglah menteri-menteri Firaun. Kalau kita bunuh semua orang Israel nih Tuhan, tuh mati nanti antua-tua nih, siapa yang jadi pembantu lagi? Betul juga kalian. Jadi apa cara? Kita selang-selingkan saja Tuhan. Tahun ini kita hidupkan, tahun depan kita matikan. Dan yang hidup ini kita karantina. Akhirnya diterima lagi sama Firaun usul ini Pak. Kebetulan Nabi Harun lahir, abang Nabi Musa itu lahir di saat bayi laki-laki tidak dibunuh, aman. Beberapa tahun kemudian hamil lagi ibu Nabi Musa di saat bayi lahir dibunuh Pak. Itulah Bu, maka kita tuh butuh perlindungan Allah. Apa-apa itu ke Allah, karena memang hanya Allah yang bisa melindungi kita nih Pak. Bisa tidak terdeteksi kehamilan ibu Nabi Musa, melahirkan. Apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa. Diilhamkan Allah kepada ibu Nabi Musa, susukan anak itu, kemudian masukkan dia ke dalam peti. Bukan dihanyutkan Pak, sembunyikan maksudnya. Dihanyutkan tapi diikat. Jadi kalau haus nanti tinggal ditarik. Jadi yang mengilhamkan yang baik-baik ke dalam hati kita nih Pak, Allah. Cuman kadang kita untung saya terpikir itu, padahal tidak kita Pak. Allah yang mengingatkan kita, cuman kita selalu menganggap itu dari kita. Kadang dengan bangga kita, itu kalau tidak karena ide saya dulu tuh, padahal Allah yang ngasih dia ilham ke diri dia tuh Pak. Para ahli Bu, mana pernah jumpa sama dinosaurus, tapi mengapa bisa dia menggambar dinosaurus? Hanya melihat tulang. Itulah ilham dikasih Allah. Jadi para ahli itu Bu, tidur bawa pena, bawa buku, dipikirkannya bentuk tulang tuh. Disitulah Allah ngasih ilham tuh Pak. Makanya bisa digambarnya dinosaurus. Nah, hari itu malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Terkejut ibu Nabi Musa ketika sedang menyusu. Dimasukkan anak ke dalam peti, lupa mengikatnya. Itulah hanyut tuh Pak. Karena kesalahan sendiri hanyut. Jadi bukan Allah yang salah, tuh human error Pak. Jadi kadang kita ini bisa khilaf, akhirnya melakukan kesalahan. Nah di saat itu bersabarlah, minta ampun kita kepada Allah atas kesalahan kita itu. Hanyut. Apa kata ibu Nabi Musa kepada kakak Nabi Musa yang bernama Maryam? Jadi kakak Nabi Musa yang paling tua itu perempuan Pak, namanya Miriam. Miriam, kau iringi dari daratan sampai di mana adek kau tuh nanti? Diiringilah oleh Miriam Bu. Memekik-mekik dia pulang Pak. Gawat ibu, ternyata peti Musa sampai di istana Firaun. Udahlah zaman laki-laki sedang dibunuh, sampai pula Nabi Musa di istana Firaun. Itulah ngerinya skenario Allah itu Bu ya. Dipermalukan Firaun tuh Pak. Siapa yang menemukan Nabi Musa? Istri Firaun, Aisyah binti Mumtazim. Aisyah binti Mumtazim nih Bu, bertauhid kepada Allah, tapi dapat suami jahat Bang. Jadi Bu, kalau belum sejak jahat Firaun, suami Ibu lagi sabar aja lah Bu.
Aisyah ni Pak beriman, suami kafir Pak. Tapi tetap dia Bu ditemaninya Firaun tuh Pak. Nggak ada dia curhat-curhat ke orang-orang. Ini kurang belanja aja kadang anak menantu ibu sekarang ini mengadu ke keluarganya. Akhirnya yang mak-mak yang udah tua nih Pak sedih hatinya. Kadang udah mau tua-tua nih kan udah mau enak-enak dengar pengaduan anak, dengar pengaduan menantu. Nah, itu tuh yang buat sakit tuh jadinya. Kadang hidup bapak ibu udah tenang-tenang, datang dia curhat ya Bu ya. Padahal bapak ibu anak tanggung banyaknya santai ya dulu Pak kan. Ini anak satu pun payah dia Bu. Neneknya juga disusahkannya. Anak udah jelas macam ulat, lari sana lari sini lari sana. Kasihan nengok atuk-atuk ngasuh cucu tuh berembus-embus napasnya Bu ngejar cucunya. Manjat tangga naik tangga turun tangga dia, kasihan dia. Berbunyi-bunyi pinggang atuk tu kita yang ngeri Pak, pada dekuk dia. Bapak sama ibu lu berapa orang anak, mana ada menyusahkan orang tua Pak. Sekarang ni lah alasan dia kerja suami istri tidak cukup-cukup juga hidupnya, bapak juga kadang ngasih dia duitnya. Banyaklah atuk ngasih cucu duit lagi Bu. Anak ngasih 100, atuk ngasih 1 juta kadang Pak. Nah jadi Bu ya, dapat oleh Aisyah digendongnya Nabi Musa kecil ini Pak. Jatuh sayangnya kepada Nabi Musa kecil ini. Jadi kalau masalah jatuh sayang tuh Pak, memang rezeki-rezeki itu Bu. Maksudnya itu apa? Kadang-kadang kita di kantor sering dengar cerita, nampak bos nih sayang betul sama bapak tuh. Awak buat kesalahan panjang ya dia, tiba bapak tuh bikin kesalahan tidak pernah kena tegur. Itulah rezeki dia tuh. Jatuh sayang ke dia. Mau diapakan Pak? Di Pekanbaru ini tahu Ibu enggak? Ada sopir tapi ditakuti direktur utama Pekanbaru nih Bu. Takut Pak, sekantor tuh takut sama sopir karena dia kesayangan bos besar di Jakarta. Macam orang bagak dia di kantor tuh Pak, tidak ada yang berani sama dia Bu. Ketahuanlah sopir ini maling Pak, ada rekaman CCTV. Oh dapat bahan kantor di Pekanbaru nih Pak, dikirim video itu ke pimpinan di Jakarta. Langsung siangnya terbang pimpinan di Jakarta, dikumpulkan orang kantor, kurang ngajar kalian semuanya. Sampai mencuri orang kesayangan saya, tidak kalian perhatikan hidup dia, malah kena marah yang melapor Pak. Bayangkan tuh Pak. Nah, itulah kalau orang jatuh sayang tuh Pak, tidak bisa Bu, tidak bisa kita iri-iri. Orang udah jatuh sayang mau diapakan lagi? Nah kemudian datang Firaun Pak. Aisyah, ini bayi Bani Israel, bunuh. Kata Aisyah, kalau untuk anak yang satu ini janganlah. Tak ngapa sayang aku sama dia. Kata Firaun, kalau kau sayang tuh mau apa gitu serah kau aja lah. Firaun takut sama istri itu Pak. Jadi walaupun Firaun tuh Bu ngaku Tuhan Bu ya, takut sama istri itu Pak. Jadi bapak janganlah malu lagi Pak kalau takut sama istri. Firaun gitu juga ya Pak. Santailah Bapak. Firaun aja yang ngeri itu Pak, takut sama istri. Apa pula salah, ngapain kita malu kan Pak, lebih sangar daripada kita lagi Pak kan. Takut Bu. Ayo kalau kau sayang terserah kau lah Aisyah. Firaun tuh Pak cinta betul sama Aisyah tuh Pak, mendapatkannya susah Bu. Untuk mendapatkan Aisyah ini dalam riwayat bagaimana Bu? Diperlombakan seluruh perempuan Mesir itu yang cantik-cantik Pak, untuk diseleksi menjadi istri Firaun. Jadi yang pertama kali menggelar fashion show di dunia ini Firaun lah Pak. Dari penyaringan itu sampai mengerucut menanglah Aisyah binti Mumtazim. Begitu diminta jadi istri, apa jawaban Aisyah Pak? Aku tidak akan pernah mau menikah dengan laki-laki yang mengaku dirinya Tuhan. Tak mau dia Bu. Langsung disiksa orang tuanya Pak. Sudah disiksa baru didatangkan Aisyah ke istana. Menengok orang tuanya digitukan, ditanya ke Firaun, kenapa kau siksa orang tuaku? Kau tak mau jadi istri aku? Kalau kau mau jadi istri aku Aisyah, apapun kau minta akan aku kabulkan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Rencana Aisyah ini mau dipersulitnya Bu. Oke, aku mau menikah denganmu
lepaskan kedua orang tuaku, berikan pengobatan terbaik untuk mereka berdua, karena ada luka-luka Pak. Bangunkan rumah megah untuk kedua orang tuaku di tepian sungai Nil, jamin dia tidak kelaparan. Apa kata Firaun, Bu? Oke. Tuh Pak, jadi kalau orang udah jatuh cinta nih, Bu, bodoh Bu, nggak ada ndak ya. Mau sepanjang apa gelarnya Pak, mau sehebat apa dia, udah jatuh cinta, bodoh, ndak ada ndak ya. Itu terserah lah Pak ya, Bapak aja nilai sendiri, betul juga ya, memang betul Bu, ndak ada ndak ya Bu. Disuruh ngapa aja mau, itulah itu Pak kalau udah cinta nih. Makanya Bu ya, mahar termahal di dunia itu untuk perempuan Madinah, Mekah, Mesir, itu paling mahal Pak, berawalnya dari situ gitu Pak. Jadi banyak di Mesir itu udah tua, mana ada yang menikah Pak, lambai-lambai tangan aja bisanya Bu, nggak ada, mahal Pak. Ada orang Indonesia namanya Pak Koyum, orang Medan, nikah sama perempuan Mesir, miskin langsung Pak. Mahal, minta pulang dia 2 kali setahun Bu, berapa biayanya kata Bapak. Makanya orang-orang di Mekah tuh mau dia beristri itu sama orang Indonesia. Orang Indonesia ini baik betul Pak, seperangkat alat sholat mau Bu, bayangan sampai 300.000 Pak, mau Pak. Banyak orang incar perempuan Indonesia nih Bu, baik, tidak mahal biayanya Pak. Mukena 35.000 yang parasut tuh Bu, yang digosok tidak bisa lurus tuh Pak, mau juga tuh Pak. Sejadah 25.000 yang licin tuh Bu, salah sujud terantuk pala kita Pak, jalanlah sejadah tuh. Kita sujud Bu, ikut dia jalan Pak, terdorong dia. Tegak licin, mau juga tuh Pak. Baik orang Indonesia ini, baik Pak, mudah, pernikahan mudah di Indonesia ini. Nah jadi Bu ya, apa syarat yang kedua kata Aisyah? Kau boleh menikah dengan aku, boleh kau bawa aku kemanapun, ada acara bawalah aku, tapi jangan pernah menyentuh tubuhku dan tidur bersamaku. Kan sebetulnya ini syarat endak lagi nih Pak. Apa kata Firaun Bu? Aku jalan sama kau ya udah bangga aku, ndak tidur ndaklah sama kau. Bayangkan tuh Bu. Dan Firaun membuktikan Pak, ndak pernah mau dia menyentuh Aisyah. Komitmen Pak, lain lah baik Firaun tuh Pak. Memang ndak disentuhnya Pak Aisyah. Cuman lama kelamaan mulai dia goda Pak. Terpikir gak dia, rugi juga aku sama anak nih, duit banyak habis Pak, megang ndak dapat. Mulailah dia merayu Aisyah. Berdoalah Aisyah kepada Allah. Doa itu diabadikan Allah dalam surat At-Tahrim. Rabbi bni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih wa najjini minal qaumaz zalimin. Ya Allah, bangunkan rumah di surga untukku. Lindungi aku dari kejahatan Fir'aun, lindungi aku dari orang-orang zalim. Jadi Ibu bisa tukar aja lah nama Fir'aun itu jadi nama suami masing-masing. Itu boleh Pak. Wah, langsung takluk Bu. Tidak berhasil Pak, Fir'aun mengganggu Aisyah itu tidak berhasil. Setelah itu jadi dia istri Fir'aun, Fir'aun tidak pernah mengganggunya. Makanya ketika Aisyah sayang kepada Nabi Musa, Fir'aun tidak berani apa-apa. Timbul pertanyaan Bu, dari mana Fir'aun tahu bahwa ini bayi Bani Israel? Padahal bayi baru Pak. Waktu zaman itu Bu, sihir sedang menjadi-jadi Pak. Jadi ada minyak sihir tuh Bu, yang dijampi-jampi. Jadi kalau apa orang mana yang dicarinya, itu yang tercium Pak. Jadi tidak bisa meleset. Waktu kerusuhan Sampit, sihir ini ada Bu, sampai sekarang pun ada. Antara suku Dayak dengan Madura. Itu kan sebetulnya udah banyak orang Madura yang nikah dengan orang tempatan Pak. Udah tahu bahasa, udah dapat gayanya. Apa katanya ke mertuanya, saya di sini aja lah Pak, saya kan bisa berdandan seperti orang Dayak, saya kan bisa bahasa. Kata mertuanya, lari aja lah kau. Kami kalau sudah berperang, kami taruh minyak tuh di hidung, di mana orang Madura sembunyi ketemu. Makanya ndak lolos Pak, kena semua ya Pak. Dari dalam bus saja Bu ya bisa dia narik yang mana orang Madura tuh. Itulah ngerinya minyak sihir tuh Pak. Tahu Pak, dari jampi orang mana yang mau dituju. Itu betul-betul dapat Bu. Nah itu yang dipakai Firaun, makanya tahu dia ini bayi Bani Israel. Tiba-tiba Nabi Musa menangis sejadi-jadinya Pak. Dia masih bayi Bu, haus.
Sebanyak tuh perempuan di istana tuh yang menyusu, nggak ada dia yang mau, Pak. Nangis terus. Nah, itu skenario Allah, Bu. Sampai putus asa lah Aisyah, dibawanya lah ke pasar. Sampai di pasar diumumkannya, Bu, siapa yang bisa menyusukan anak ini dan dia diam, aku berikan kekayaan. Pas ada kakak Nabi Musa pas di pasar itu. Apa kata kakak Nabi Musa? Hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Maukah kau kutunjukkan satu keluarga yang bisa merawat anak ini? Dibawa kakak Nabi Musa lah ke rumah ibu kandungnya. Itulah, Bu. Jadi kalau kita dapat takdir buruk karena kesalahan kita, minta ampun ke Allah, takdir buruk tadi akan kembali menjadi takdir baik. Bapak mau ke masjid, Pak, tersungkur bapak depan rumah, Allah sedang menyelamatkan bapak dari musibah yang lebih besar. Itu sebetulnya, Pak. Cuma kadang kita, padahal awak mau ke masjid niat baik, padahal terus tungkup gitu. Kalau sempat tidak ditelungkupkan oleh Allah, tak mungkin lebih besar daripada itu terjadi. Saya waktu ngarah perjalanan kemana, Pak? Ke Lawangan Daleh, sampai di Kelokan Fanta namanya, Bu, sebelum Parit Panjang namanya di daerah Lawang itu. Tiba-tiba mendadak mesin mati, Pak. Tidak panas, dibuka enggak panas. Pas saya membuka kap, jatuhlah bukit di Parit Panjang tuh, Pak. Andaikan tidak dimatikan Allah mobil pada saat itu, kita lah di bawah itu, Pak. Jadi jangan pernah menganggap itu sesuatu hal yang buruk, Pak. Kadang itu baik bagi kita. Udahlah ketemu ibu kandung, dapat duit lagi ibu Nabi Musa, Pak. Dapat duit, ketemu sama anak lagi. Kata Aisyah, udahlah, Bu, ibu tinggal aja lah di istana. Kata ibu Nabi Musa, enggak, kalau dia haus bawa aja lah kemari, karena saya punya suami, punya anak-anak di rumah. Itulah tiap hari, Bu. Diam dia. Lama-lama, Bu, Fir'aun tidak bisa menyembunyikan rasa cintanya kepada Nabi Musa kecil nih, Pak. Udah mulai sering digendong-gendongnya, Pak. Dia gagah lah gitu ya, Pak, dia ajak main. Tah ngapa pula, Bu, Nabi Musa kecil nih, ditariknya jenggot Fir'aun, salto Fir'aun langsung, Pak. Terbanting, Pak. Karena apa, Bu? Nabi Musa kekuatannya sama dengan 10 orang laki-laki perkasa. Jadi kalau bayinya tentu sama dengan 1 orang laki-laki perkasa, Pak. Apa enggak tuh salto Fir'aun langsung, Pak. Terkejut dia, Bu. Dicabutnya pedang. Mau dibunuhnya, datang Aisyah. Berhenti, jangan kau bunuh dia. Langsung berhenti, Pak. Betul, Pak. Kenapa kau mau bunuh dia? Tarik aja jenggot aku, Aisyah. Tak mungkin lah sekuat itu betul tariknya. Kau nak nampak salto aku tadi. Ini anak dalam mimpi aku nih, pasti dia nih yang akan menghancurkan kekuasaan aku. Tak mungkin lah dia. Kau tak percaya kau. Kau nak nampaknya tadi. Kuat tenaga anak ni yang akan menghancurkan aku. Sekarang ginilah, ambil kurma, ambil bara api. Suruh Musa ini memilih. Kalau sempat kurma dipilihnya, berarti dia sengaja melakukan itu. Berarti dia udah berakal dia. Tapi kalau sempat bara api yang dipilihnya, berarti dia belum berakal lagi. Qadarullah, Pak. Akhirnya Nabi Musa memilih bara api. Dimasukkan ke mulutnya, hancur lidahnya, Bu. Itu yang menyebabkan Nabi Musa susah bicara itu, Pak. Allah kasih Nabi Musa musibah untuk menyelamatkannya dari musibah yang lebih besar. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.